الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، حبكم الله وجعلني وإياكم من المتحابين فيه سبحانه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، كما نسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها. أيها الأحبة، حبكم الله وجعلني وإياكم من المتحابين في سبحانه. Rekan-rekan sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dan sayangi, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama mengkaji satu tema yang ini merupakan inti dari syariat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan hal tersebut di dalam sebuah ayat dalam surat yang dikenal dengan Ummul Kitab, induknya Al-Quran, yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, yaqulu Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ad-dinu kulluhu mabniyun ala ibadatillah wahdahu wal isti'anati bihi wahdah. Di dalam kitabnya Usulun Azimah min Qawaidil Islam, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menuturkan, ad-dinu kulluhu mabniyun ala ibadatillahi wahdah wal isti'anati bihi wahdah. Agama kita ini dibangun di atas ibadah kepada Allah semata dan isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, beliau melanjutkan, kama sarrahat bihi hadhihi suratul karimah wa fil Qur'anil jam'u baina hadainil amrayn fi mawadhi'a muta'addidah, qawlihi ta'ala fa'budhu wa tawakkal alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ghairu dhalika minal ayat. Beliau sampaikan, ikhwatal iman, a'azzakumullah, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mengisyaratkan secara tegas dan lugas, sangat jelas bahwasanya agama kita itu harus ada di antara kedua hal tersebut, antara iyyaka na'bud dan iyyaka nasta'in, antara ibadah kita yang tulus murni hanya untuk Allah dan permohonan kita kepada Allah akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat merealisasikan, melaksanakan ibadah-ibadah tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, lihatlah misalnya sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Harawi rahimahullahu taala yang bertajuk atau berjudul Manazilus Sairin baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manazil yakni pos-pos atau kedudukan-kedudukan yang itu ditempati oleh orang-orang yang tengah berjalan menempuh jalan antara iyyaka na'bud dan iyyaka nasta'in, antara iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in, yang kemudian disyarah oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang sangat terkenal dan fenomenal tersebut, Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madarijus Salikin fi iyyaka na'budu atau baina iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini menunjukkan, ikhwatal iman, a'azzakumullah, akan betapa pentingnya ayat tersebut, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surat Al-Fatihah, qasamtu salata baini wa baina 'abdi qismain atau nisfain atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku membagi salat ini, yakni salat Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Ini hubungan antara hamba dengan Allah, dengan penciptanya. Qismain.
فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. Kalau hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menanggapi hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim athna alayya abdi. Kalau hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah menanggapi hambaku telah memujiku lagi. Wa idza qala Maliki yaumiddin majjadani abdi. Kalau dia mengucapkan ayat yang ketiga Maliki yaumiddin, Allah menanggapi majjadani abdi, hambaku telah memuji dan memuliakanku, menyanjungku. Wa idza qala iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, dan kalau ia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menanggapi hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah hubungan antara apa? Aku dengan hambaku, dan apa yang diminta oleh hambaku pasti aku akan ijabah, pasti akan aku kabulkan. Kemudian dimulailah ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang itu berisikan doa untuk diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, baik di dalam menempuh sirat atau untuk dapat menemukan siratal mustaqim dan istiqamah di atas as-sirat al-mustaqim tersebut, yakni Islam, jalan yang ada di antara yakni al-maghdub alaihim wad-dallin, antara orang-orang yang maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, yakni orang-orang Yahudi dan yang semisalnya, di mana mereka memiliki ilmu tentang Allah, ilmu tentang agama, tapi mereka acuhkan, mereka enggan untuk mengamalkan, mengaplikasikan, merealisasikan ilmu tersebut. Dan antara orang-orang yang dhalin dari kalangan Nasara dan juga yang semisalnya, di mana mereka semangat beribadah, semangat beramal, tapi tidak punya ilmu dalam apa amal-amal yang mereka laksanakan tersebut. Nah, ini ikhwatal iman azzakumullah, agama Islam, seorang muslim menggabungkan, mengkolaborasikan antara kedua hal tadi, ilmu dan amal. Mereka punya ilmu, mereka mau untuk mengamalkannya, mereka beramal atas dasar ilmu. Itulah muslim yang sejati, yang menempuh as-sirat al-mustaqim, yang Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam ayat yang lain bahwa mereka, yakni orang-orang yang wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama apa? Bersama orang-orang yang mendapatkan karunia nikmat dari Allah, an'amallahu alaihim, dari kalangan an-nabiyyin, para nabi, siddiqin, para siddiqin, syuhada dan salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat yang bisa kita jadikan sebagai apa? Pendamping hidup kita. Ikhwatal iman a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Fatihah yang disebutkan sebagai ummul kitab, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwasanya itu adalah apa? Adalah jarak hubungan yang ada di antara seorang hamba dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ada di antara iyyaka na'bud dan iyyaka nasta'in. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Bukankah isti'anah itu termasuk di dalam satu di antara bentuk ibadah? Namun mengapa disebutkan secara khusus di situ? Kira-kira apa hikmahnya rekan-rekan? Na'am ya ikhwan. Ijtihad rakyat. Atau kalau punya apa? Punya dasar, punya landasan, kira-kira kenapa? Naam. Tauhid, uluhiyah, rububiyah. Ahsan, barakallahu fiik. Naam. Ada korelasinya yang mau melengkapi. Naam. Pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Sama enggak? Senada tidak dengan ayat ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in dengan sabda Rasul alaihi salatu wasalam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah kamu dalam hal-hal yang bermanfaat untuk hidupmu dan mohonlah pertolongan Allah dalam melaksanakannya. Kira-kira apa hubungannya? Apa kaitannya? Nah, betul bahwasanya ini merupakan apa? Hakikat dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini disebutkan secara khusus spesifik isti'anah. Mengapa orang bisa kemudian dia selalu memohon pertolongan Allah dalam setiap amal ibadah yang dia lakukan? Kenapa? Karena dia yakin bahwa apa? Allah yang menggerakkan apa? Hatinya, jiwanya, anggota tubuhnya, badannya untuk kemudian apa? Beribadah kepada Allah. Dan tidak mungkin sikap yang seperti itu, keyakinan yang seperti itu ada pada orang yang tidak beriman. Tidak mungkin. Pasti orang yang imannya sempurna, orang yang bertauhid kepada Allah. Dia akan selalu yakin bahwasanya ibadah yang dia lakukan semua ini karunia Allah. Semua ini murni pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak akan pernah sekalipun menyandarkan apa? Ya, usahanya, upayanya, amal solihnya, ibadahnya, sedekahnya, puasanya, sholatnya, semua itu dia tidak akan sandarkan pada apa? Pada usahanya sendiri, tidak. Kemampuannya sendiri, tidak. Dia yakin ini semua dari siapa? Dari Allah. Itu rekan-rekan sekalian. Karena itu selalu dikaitkan. Ini yang kemudian disebut sebagai konsep amal dan tawakal. Amal dan tawakal. Seorang muslim itu tawakalnya luar biasa kepada Allah. Levelnya sangat tinggi. Tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat misalnya beberapa ayat yang beliau sebutkan di sini rahimahullah, ya, lihat Allah menggabungkan antara dua hal tersebut, amal dan tawakal, amal dan isti'anah. Fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Ada firman Allah di sini disebutkan dalam surat Hud ayat 123, 123. Ayat 123. Surat Hud ayat 123. Allah Azza wa Jalla tegaskan, fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Maka beribadalah kamu kepada Allah dan bertawakallah. Beramal kemudian bertawakal. Nah, ini kemudian rekan-rekan sekalian juga kita bisa pahami bersama bahwasanya tawakal itu dalam apa namanya ya, konsep dasarnya ya bukan berarti kita pasrah saja. Lain orang yang tawakul dengan tawakkul dalam bahasa Arab. Tawakul artinya dia orang apa? Pasrah. Pasrah itu berarti dia memasrahkan, menyerahkan sepenuhnya, tidak ada usaha. Beda dengan orang yang tawakkul. Dia memasrahkan, menyerahkan segala apa hasil urusannya kepada Allah. Bersamaan dengan itu dia berusaha. Ini tawakal. Selaras dengan ayat-ayat tersebut di antaranya tadi fa'budhu wa tawakkal alaihi. Beribadah dulu, beramal dulu, berusaha dulu, baru kemudian apa? Tawakal. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Beribadah dulu, baru kemudian mohon pertolongan Allah agar diterima amal ibadahnya, agar tidak sia-sia amal ibadahnya, agar diberikan hasil yang sempurna dan seterusnya. Beramal dulu, berusaha dulu, baru kemudian apa? Bertawakal kepada Allah. Ayat lainnya dalam surat Hud juga disebutkan dalam ayat yang ke-88, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan kepada Allah juga aku apa? Berinabah, bermunajat, beribadah, beramal. Jadi bersamaan dengan tawakal kita kepada Allah, kita pun apa? Ya, beribadah, berusaha. Nanti kita akan lihat ada di antara umat manusia
khususnya di kalangan umat muslim misalnya. Kalau Allah sayang sama kita, Allah merahmati hidup kita, Allah akan bimbing kita, tuntun kita untuk apa? Beribadah kepada Allah. Dalam banyak ketetapan, ketentuan syariat, kita dapati bukti-bukti kasih sayang Allah kepada kita. Sebut misalnya, ada tempat yang diberkahi, ada waktu yang diberkahi, ada momen yang diberkahi, ada objek benda yang diberkahi. Bukankah demikian? Iya. Hajar Aswad, batu. Kata Umar bin Khattab, ya, kalaulah bukan karena apa? Rasul perintahkan aku, ya, aku tahu kamu apa? Ya, sebongkah batu biasa. Aku nggak akan apa? Kecup kamu, nggak akan cium kamu. Ya, Ka'bah bangunan, Baitullah, ya. Tapi apa? Ya, bangunan biasa dibangun seperti apa? Halnya bangunan-bangunan yang lainnya. Tapi karena apa? Allah muliakan dia, Allah berkahi dia, maka kita pun apa? Mencari keberkahan di tempat tersebut. Waktu-waktu ada yang diberkahi, hari Jumat misalnya. Waktu apa? Sepertiga malam terakhir misalnya, waktu duha misalnya, ya, saat sujud dan seterusnya. Waktu-waktu yang diberkahi, momen-momen yang diberkahi juga ada. Ramadan yang sedang kita nikmati sekarang, Safar, ya, dan seterusnya, diberkahi oleh Allah. Membaca Al-Quran diberkahi oleh Allah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Inilah Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepada Muhammad, mubarakun, diberkahi Al-Quran. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Aku tidak bilang, kata Rasul alaihi salatu wassalam, alif lam mim itu satu huruf, enggak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf diberikan imbalan pahala 10 kebaikan. Dalam sebuah hadis yang lain, ya, seorang mukmin itu fa in hamma bi hasanatin fa amilaha katabahallahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsira. Kalau seorang mukmin itu, seorang muslim itu, dia meniatkan satu amal soleh, kemudian dia mengamalkan amal soleh tersebut, maka Allah catat pahalanya 10 kali lipat kebaikan tersebut, sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Kalau kita ilustrasikan dalam kehidupan kita, realita kehidupan kita nyatanya seperti apa, teman-teman misalnya beli apa? Beli pulpen di Jerman, ya, dikonversikan ke rupiah, satu piece-nya seharga 1.000 rupiah. Pulang ke Indonesia ada yang beli atau kita jual seharga 10.000. Berapa kali lipat untungnya? 10. Atau bahkan kita jual 700.000 harganya. Ada orang mau beli, mau kita jual? Mau jual nggak? Nggak mau, masa nggak mau? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa sahabati ajma'in satu masa pernah pulang dari Syam. Pedagang Utsman, ekspor impor, ya kan? Pergi ke Syam, pergi ke Yaman. Dari Yaman bawa apa? Bawa kain. Dari Syam bawa makanan pokok, bahan pokok. Nyampe Mekah kalau dulu, atau nyampe Madinah, kemudian dijual. Pergi ke Yaman, bawa hasil kerajinan apa? Orang Mekah, dijual di sana. Pergi ke Syam juga bawa hasil produk apa? Orang-orang Mekah, dibawa ke
ke Syam, dijual di sana. Pulangnya bawa barang lagi, bukan bawa duit. Utsman bin Affan, satu masa pulang beliau disebutkan bawa apa? 100 tunggangan unta, barang dagangan. Kalau sekarang sebutlah 100 kontainer. Nah, gitu ya. Mudahnya begitu. Kalau bapak-bapak, teman-teman semua di sini di posisi ya penduduk sekitar yang sudah mengenal pasar, apalagi ya profesinya tengkulak misalnya. Ya. Atau ya yang suka jualan lah di pasar gitu ya. Saya tahu bahwa Utsman bin Affan akan pulang bawa barang dagangan, dan dia tahu siapa Utsman radhiyallahu taala anhu. Orangnya apik. Enggak mungkin menjual barang yang jelek atau membeli barang yang jelek juga. Pasti bagus kualitasnya. Grade A. Pasti bagus barangnya. Kita akan menyerbu Utsman bin Affan atau tidak? Iya. Kita beli dari beliau untuk kemudian kita jual di mana? Di pasar. Akhirnya pas disamperin, dikerumuni, Utsman bilang enggak, saya jual. Mau diapain tuh 100 kontainer? Ya, nanti habis membusuk. Oh, paham kita. Kita kan pedagang. Oh, dia minta pengen lebih harganya. Sudah kita beli 2 kali lipat harganya. Enggak. 3 kali lipat? Enggak. 10? Enggak. Emang siapa yang mau beli 10 kali lipat harganya, Utsman? Ada. Siapa? Allah. Utsman bilang siapa? Allah. Allah beli 700 kali lipatnya. Akhirnya beliau bilang, ini semua wakaf untuk kaum muslim. Dibagikan. Radhiyallahu ta'ala anhu wa sahabati ajma'in. Bisa seperti itu kita? Saya belum. Saya dulu ya, saya belum. Jujur. Ya, saya belum. Masih mikir saya. Masih mikir. Ya. Qata liman a'azzakumullah, belum Rasul. Rasul lebih daripada itu. Alaihi salatu wassalam. Ya. Satu masa Rasul mendapatkan hadiah sehelai kain atau pakaian dari kain terbaik Yaman. Memang dari dulu Yaman sampai sekarang pun ya, kalau teman-teman cari mohon maaf ya, ini bukan promosi ya, tapi biasanya orang-orang sana itu ya ahli kain. Biasanya ahli kain. Selain orang Cina ya, biasanya mereka orang ahli kain, paham kain. Mana yang bagus, mana yang kurang bagus tahu. Dapat hadiah beliau, senang lah. Kita dapat hadiah baju baru kan? Di sini dikasih baju baru semua santri. Selesai itikaf dapat baju baru nggak? Haromain. Ikaf ya, atau yang lain ya. Baik, senang. Tiba-tiba ada seorang sahabat bilang, Rasul boleh nggak itu buat saya? Kenapa buat kamu? Mau saya jadikan kain kafan kalau saya mati. Dia udah ambil. Bisa saya kayak gitu? Saya teringat lagi ada seorang sahabat, saya lupa siapa sahabatnya. Satu masa beliau mengenakan pakaian bagus. Ada temannya yang kemudian menyanjung, Masya Allah, Fulan, baju kamu bagus sekali. Alhamdulillah. Beliau lepas. Ini buat kamu nih. Ada saya bisa seperti itu? Lah. Mikir, iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi bawa mobil, Masya Allah, itu mobil ganti, Masya Allah, bagus sekali mobilnya. Yang dibawa Alphard. Alphard masih murah ya, belum yang lain-lain. Oh Masya Allah, yaudah ini buat kamu, begitu? Lah, abad. Kita masih jauh. Ya.
Ini ikhwatal iman a'azzakumullah, itu jauh pembahasannya, melebar sedikit ya, enggak apa-apa. Kembali ke pembahasan kita ya ikhwatal iman a'azzakumullah ya. Itu beberapa potret gitu. Tingginya apa? Keyakinan, kuatnya keimanan para sahabat. Karena tak heran Allah sebutkan apa? Bahwasanya orang-orang muhajir, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang ini para sahabat sabiqun al-awwalun al muhajirin dan ansar juga yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha pada Allah. Mau cari apa lagi kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah? Coba. Saya pernah nulis sebuah ungkapan bagus. Sebentar, saya tulis di sini. Ya. Ada yang mengatakan patah Arab ya. Man wajadallah famada faqad wa man faqadallah famada wajad. Man wajadallah famada faqad wa man faqadallah famada wajad. Orang yang sudah menemukan Allah, maksudnya mendapatkan ridha Allah, apalagi yang akan dia cari? Apakah ada hal yang hilang, yang miss dari hidup dia kalau sudah mendapatkan ridha Allah? Tapi orang yang kehilangan ridha Allah, apa yang kiranya akan dia dapatkan nanti? Akan dapat sesuatu enggak? Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah wallahu azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Wa ridwanun minallahi akbar. Orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan, mukmin mukminah itu, mereka apa? Saling tolong menolong. Auliya ba'dhum auliya'u ba'd. Apa bentuk tolong menolongnya? Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka melakukan amal ma'ruf, yanhauna 'anil munkar. Melarang dari yang mungkar. Wa yuqimuna shalah. Mereka menegakkan salat. Wa yu'tuna zakah. Menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka inilah ulaika sayarhamuhumullah, yang akan mendapatkan rahmat Allah dalam kehidupan di dunia secara khusus, apalagi di akhirat. Paham nak? Di akhirat bagaimana? Wa'adallah, Allah janjikan bagi mereka, Allah jamin. Al-mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang beriman, mukmin mukminah, jannah, surga-surga Allah. Oh, surga. Kalau kita mau gambarkan surga seperti apa, panjang urusan. Ya, kenikmatannya. Walaupun rata-rata ya hampir kenikmatannya itu apa? Itu hal-hal yang nikmat, enak, indah dipandang, dirasa oleh siapa? Laki-laki atau perempuan? Kaum laki-laki biasanya. Ya, bidadari, minuman, ya enggak? Akhirnya ada yang bertanya, muslimah, Syekh, kenapa kok setiap kali menyebutkan kenikmatan surga disebutkan itu hal-hal yang nikmat buat laki-laki saja, buat perempuan tidak disebutkan? Diberikanlah ilustrasi. Bu, kalau sekiranya kita berikan perumpamaan, ada satu orang laki-laki, satu orang perempuan masuk ke mall. Laki-laki masuk mall, yang dilihat, yang dicari, yang dilirik apa? Jujur. Dengan ragam macam barang benda yang dijual, dipajang, dipampang di mall, yang paling menarik yang mana? Hah? Yang mau beli pengunjung. Iya kan? Lawan jenisnya. Gak ada yang lain. Tapi kalau perempuan masuk mall,
Yo, ibu-ibu udah bersuara tuh ibu-ibu. Lihat tas, pengen. Lihat jam, pengen. Lihat makanan, pengen. Makanan banyak beragam ya. Yang ini pengen, itu pengen. Bahkan sampai kuliner tuh dipapai hiji-hiji. Disusurin satu-satu tuh, atu-atu tuh. Ya. Dari ujung kanan sampai ke ujung kiri. Muter keliling. Dalam waktu sehari semalam ya. Boleh jadi begitu. Saya punya teman ada yang begitu ya. Sepanjang jalan Margonda dia susulin satu-satu. Margonda. Tahu ya jalan Margonda ya? Depok. Pas ngajak ngemil ya, ngemil apa? Ngemilnya nasi goreng. Ya, baik. Jadi kata beliau, ya coba bayangkan apa jadinya Al-Quran. Setebal apa tuh kalau disebutkan semua nikmat-nikmat untuk kaum wanita di surga. Setebal apa Al-Quran? Nah, makanya diringkas, dirangkum dalam apa? Walakum fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Dan bagi kalian ya segala hal yang apa? Diinginkan oleh setiap jiwa kalian, diri kalian masing-masing, semua ada. Siap, sedia. Dan yang bisa dinikmati oleh mata kalian semua ada. Apapun boleh, apapun ada di surga. Bahkan pembantu pun berserakan. Wildan mukhalladun, anak-anak. Pembantunya bukan yang udah sepuh, bukan. Kalau udah sepuh diminta tolong ambil air juga lama kan? Tapi masih anak-anak. Kalau anak-anak kita minta tolong apa? Nah, ambilkan ini. Ya bi, yo, ya kek langsung dia jalan, dia lari dia. Nggak tahu kalau anak-anak sekarang, nggak tahu ya. Itu anak-anaknya berbakti semua di surga. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau kamu menoleh melihat ke arah pembantu-pembantu kamu ini, anak-anak ini, seolah kamu melihat apa? Mutiara-mutiara, butiran mutiara bertebaran di pojokan rumah. Dalam apa? Persidangan. Cerita tentang itu teman-teman bisa baca dalam berbagai literatur ya, tentang apa kisah-kisah perjalanan hidup para tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Sudah mau maghrib belum? Belum. Masih lama. Maghrib jam 7 di sini ya. Baik, kita lanjutkan. Ini kekuatan iman mereka. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Jadi tawakalnya memang luar biasa. Tapi bersama dengan itu mereka beramal. Mereka beramal. Ini yang harus kita perhatikan. Ayat yang lainnya, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Ya Allah, wahai Rabb kami, hanya kepadamu kami bertawakal dan kepadamu pula kami berinabah. Ya, bermunajat, beribadah. Selalu dua hal itu disandingkan. Enggak boleh timpang. Jadi kita ada takut, ada harap, ada khauf, ada raja, ragaban wa rahaba. Wa yad'unana ragaban wa rahaba. Ada ragab, raja, ada rahab, khauf. Mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dengan penuh rasa harap, penuh rasa takut. Karena itu Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah pernah mengungkapkan, man abadallah bil hubbi faqat fahuwa zindiq. Wa man abadahu bil raja'i faqat fahuwa murji. Wa man abadahu bil khaufi faqat fahuwa haruri, atau kama qala rahimahullah. Siapa orang beribadah kepada Allah hanya melandaskan ibadahnya dengan apa? Cinta saja kepada Allah. Ya cinta, yang penting saya yakin. Zindiq dia. Sing penting ya yakin. Ya bukan urusan saudara saya sholat atau tidak. Yang penting kan aku yakin pada Kanjeng Gusti. Alaisa kan tadi ada yang seperti itu? Ada. Kalau Anda sudah mencapai tingkatan ma'rifat, ya, Anda menjadi wali majdub. Tak lagi wajib apa? Sholat. Tak lagi haram khamar.
dan zina dan semacamnya, tidak. Ya, ada ya sebenarnya, ada. Orang yang kemudian beribadah ini zindiq tadi. Orang yang beribadah hanya berlandaskan roja, rasa harapnya saja, udah itu aja yang dia apa? Jadikan poin core dari ibadahnya. Pondasi landasan ibadah hanya apa? Mengharapkan rahmat Allah, sudah. Berharap pahala Allah saja, sudah. Enggak penting. Ya, takut ataupun cinta kita. Yang penting apa? Saya selalu berharap kepada Allah. Maka murji dia. Jadi orang murjiah dia. Kenapa kok disebut murji? Karena orang murjiah berpendapat bahwa pelaku dosa besar, ya, itu apa? Pelaku dosa besar dihukumi mukminun kamil iman. Imannya sempurna. Dan masuk surga dia. Enak enggak? Anda melakukan dosa besar, mencuri Anda, berzina Anda, naudzubillah, ya, minum khamar Anda, kemudian apa? Pas ditanya, bagaimana Ustaz tentang fulan? Oh, mukmin kamil iman, dakhala jannah. Enak enggak? Sempurna iman orang itu, dia akan masuk surga. Murji. Karena mereka memandang bahwasannya amalan itu tidak masuk dalam kategori iman. Tidak ada hubungan antara amal dan iman. Iman, amal. Jadi iman tidak berdampak pada amal, demikian sebaliknya. Amalan tidak memberikan apa? Efek apapun terhadap iman. Tidak. Sehingga iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, pun tidak hilang kalau sudah ada. Tidak berhilang, tidak ada bagian-bagiannya. Satu sudah. Makanya ada ungkapan terkenal di kalangan mereka, la yadurru ma'al imani dhanbun kama la yadurru ma'al kufri ta'ah. Ya, sebagaimana halnya ketaatan tidak memberikan dampak positif terhadap kekufuran seseorang, maka dosa pun tidak memberikan dampak negatif terhadap keimanan seseorang. Firaun kafir. Kalau Firaun berbuat baik, melakukan satu amal soleh yang sifatnya sosial lah begitu. Kebaikan bukan? Kebaikan. Apakah kebaikan tersebut kemudian memberikan dampak positif terhadap kekufuran Firaun? Akhirnya kufurnya melemah, berkurang kufurnya? Enggak, pasti dia bilang enggak, kafir, ya kan? Kafir, laknatullah alaih. Nah, ya harus apa? Seimbang dong, balance dong. Demikian orang yang beriman, dia melakukan dosa tersebut tidaklah memberikan dampak apa? Negatif terhadap keimanannya. Sama seperti halnya tadi ketaatan Firaun tidak memberikan dampak positif terhadap kekufurannya. Ya sudah, mukmin, kafir. Baik, nak? Mantap logikanya ya. Tapi menyimpang. Itu murji. Akhirnya menyandarkan ibadah hanya berharap saja pada Allah. Ya, mau Anda apa? Berbuat baik, berbuat buruk, yang penting ada imannya. Sudah syahadat. Tinggal kita perkuat harapan kita kepada Allah. Agar Allah selamatkan kita, agar Allah masukkan ke dalam surganya, agar Allah apa? Berikan pahala kepada kita seterusnya. Adapun kemudian amal soleh kita itu ya dilakukan atau tidak, maka kata mereka, ya amal soleh kita itu ya kalau kita berbuat baik, beramal dengan amal yang soleh, beribadah kepada Allah, maka Allah wajib bayar, wajib balas kebaikan tersebut. Ada hukum timbal balik, ada feedback. Kalau saya berbuat baik, Allah wajib kasih pahala. Kalau enggak ya enggak usah. Itu orang murji'ah. Yang ketiga, wa man 'abadahu bil khaufi faqad fa huwa haruri. Orang yang beribadah hanya melandaskan ibadah itu dengan apa? Rasa takut saja, ini akan jadi orang haruri. Haruri sebutan lain dari kata khawarij. Kelompok khawarij. Karena mereka bersembunyi di harura.
setelah mereka memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib yang berjumlah 12.000 orang itu dalam konflik ya bersama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, Muawiyah bin Sufyan, bin Abi Sufyan mengirim apa? Utusan. Ali bin Abi Thalib juga mengutus ya beberapa 3 orang sahabat kalau tidak salah. Kemudian berunding dan menghasilkan satu kesepakatan. Kesepakatan tersebut ya berbunyi atau ya menyimpulkan bahwa mereka akan tegakkan kisos kepada para pembunuh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena Muawiyah bin Sufyan keluar ke Utsman menuntut hak darah siapa? Keluarganya. Untuk ditegakkan kisos pada mereka yang telah membunuh siapa? Utsman radhiyallahu taala anhu wa sahabati ajma'in. Sepakat itu. Terima enggak orang-orang Khawarij yang membunuh Utsman ini? Enggak terima. Akhirnya mereka keluar dari barisan Ali dan mereka berdalil dengan ayat inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Hukum itu hanya milik Allah. Siapa orang yang kemudian berhukum dengan hukum selain hukum Allah, mereka itulah orang-orang kafir. Kafir, Ali kafir, Muawiyah kafir. Ya ikut Ali, ya ikut Muawiyah, semua kafir. Berkumpullah mereka di Harura nama tempatnya. Disebutlah akhirnya Haruriyun. Kalau wanitanya disebut Haruriyah. Ya. Melandaskan apa? Ayat-ayat tentang wa'id saja. Kalau tadi Murji'ah mengedepankan ayat-ayat tentang wa'id, tentang janji-janji, kalau Khawarij biasanya lebih mengedepankan bahasan tentang ayat-ayat yang membahas wa'id, ancaman. Orang Murji'ah biasanya bicara surga, orang Khawarij cuma bicara apa? Neraka. Bikin takut orang saja. Baiklah. Nah ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Harus ada di antara dua ini, raja dan khauf. Agar tidak seperti tadi kondisinya. Orang yang menganggap remeh ibadah, amal soleh, atau yang berlebihan dalam apa? Beribadah pada Allah. Baiklah. Jadi ada amal pada Allah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hadis-hadis yang menerangkan tentang hal yang serupa. Misalnya, kata beliau kaqaulihi ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ya, semangatlah kamu untuk melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan mohonlah pertolongan Allah. Di sini sebenarnya ada kelengkapan hadisnya. Al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini ad-dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Fa inna law taftahu abwab aw amala asy-syaitan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Namun kata Rasul wa fi kullin khair. Dalam keduanya, dua kondisi tadi semuanya ada kebaikan. Semuanya baik. Mau yang lemah, mau yang kuat, dua-duanya baik. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah kamu dalam hal yang bermanfaat untukmu dan mohonlah pertolongan Allah. Wala ta'jiz. Dan jangan lemah, jangan lengah. Maksudnya untuk bertawakal selalu kepada Allah, beristi'anah kepada Allah, beramal dan bertawakal. Wa in asabaka syai', sehingga kalau sekiranya kamu ditimpa sesuatu, jangan ucapkan aduh, andai saja aku tidak lakukan ini, pasti nggak begini adanya hasilnya. Coba saya lakukan itu, pasti nggak begini. Jangan ucapkan itu, kata Rasul. Walakin qul, akan tapi ucapkan qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Ini semua Allah telah takdirkan, apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Kenapa kok begitu? Rasul sampaikan alasannya, karena lau, ungkapan lau, andaikan, kalau saja, semacam
itu akan membuka pintu proyek setan. Ya, seolah kita memberikan apa? Ladang proyek buat setan untuk kemudian menyesatkan kita, menjerumuskan kita ke dalam apa? Kebinasaan. Karena keimanan kita lemah dengan sebab itu. Seolah kita tidak yakin sama Allah. Ya, baru dikasih apa? Pusing sedikit, ya, udah aduh-aduhan. Baru diberi apa? Apalagi lapar sedikit, sudah apa? Aduh-aduhan. Aduh, ada coba tadi saya sahur pakai ini ya. Pasti saya kuat. Itu bisa juga sebenarnya. Seolah kita tidak yakin sama Allah. Allah yang memberikan kita kekuatan. Ya. Dengan beribadah kepada Allah kita akan sehat. Kita akan kuat. Yakin saya sampaikan itu. Kenapa? Karena tadi mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat itu yang seperti apa? Yang sekali pukul lawan KO gitu, KO. Seperti Nabi Musa, hantam sekali, mati itu lawannya. Bukan KO lagi, mati. Itu yang kuat. Benar sih kuat fisiknya, tapi apakah itu yang dimaksud? Syekh Abdul Razak sih kita mungkin pernah menyimak ya, di YouTube ada potongan apa? Ceramahnya, tausiahnya. Beliau terkejut, terkagum ya, menyaksikan ada seorang yang sudah lanjut usianya sholat tarawih di Masjid Nabawi. Beliau ada di belakangnya. Ya, orang itu ada di hadapan beliau, hafizahullah. Beliau bilang, saya saksikan dia, ya katanya orang Indonesia. Orang Indonesia dengan kondisi kaki cacat sebelah. Pakai tongkat, tapi tongkatnya dia taruh. Dia senderkan. Dia sholat tarawih di Masjid Nabawi. Berapa jam? Ke berapa menit? Berapa jam? 1 sampai 2 jam di Masjid Nabawi sholat tarawih. Jadi saya kata, bila syak. Dan kata beliau, itu orang sholat dengan kondisi sempurna seperti halnya orang sehat sholat. Berdiri ya berdiri, ruku ya ruku, sujud ya sujud. Tidak pakai tongkat, tidak pakai bangku. Dari awal sampai akhir begitu kondisinya. Itu orang lemah atau orang kuat? Orang kuat. Kita sekarang mungkin tidak sedikit anak muda, ya, lari sehari bisa apa? 8 km, ya, setiap pagi dan sore. Fisiknya kuat, bahkan ototnya kekar, ya, badannya apa? Proporsional dan seterusnya, sehat terlihat. Pas sholat tarawih baru 15 menit udah aduh-aduhan. Nanti besok di masjid Ana aja lah, ya, dan seterusnya. Di sini kelamaan dan seterusnya. Alaysa kadzalik. Dulu kan kalau ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita kalau ditanya misalnya sama minta sama kiai tolong cari. Oh, mudah saja, kamu cari ya yang sholat di belakang imam pas sholat subuh. Sholat di belakang imam, soft pertama siapa? Aki-aki, kakek-kakek. Oh, itu yang pantas sudah. Ya, anak-anak muda di mana? Kan gitu. Ya, ini kan pelajaran ya teman-teman ya, santri ya. Jangan mau kalah. Nanti kalian malah disalib sama aki-aki. Ya, itu orang kuat. Kenapa kuat? Karena fisiknya dia gunakan untuk beribadah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta yang kalian kumpulkan, anak cucu keturunan yang kalian punya, fisik yang kalian miliki, kesehatan yang kalian dapat, itu kemudian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah, dari beribadah
pada Allah. Kalau kalian seperti itu, maka kalian termasuk orang-orang yang merugi. Wala asri innal insana lafi khusrin. Masuk kita dalam keumuman manusia, rugi. Jadi fisiknya lemah karena tidak digunakan untuk beribadah. Finansial juga sama. Orang yang kuat itu orang yang finansialnya apa? Kuat. Tadi fisiknya kuat karena digunakan untuk beribadah. Sekarang finansial juga harus kuat. Kenapa finansialnya kuat? Banyak uangnya. Hah? Kenapa finansialnya kuat? Ayat selanjutnya. Tadi kan sudah ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Karena dia gunakan hartanya untuk bersedekah. Dia nafkahkan, dia infakkan di jalan Allah. Jalan Allah bukan berarti harus selalu tentang jihad, bukan. Jihad dalam lingkup yang lebih spesifik itu, bukan. Anda berikan nafkah istri, nafkah untuk anak, ya, nafkah untuk keluarga saudara kita atau tetangga kita, itu juga wa anfiqu fi sabilillah. Alladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambata sab'a sanabila fi kulli subbulatin mi'atu habbah. Ya, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhifaini fa illam yusibha wabilun fatal, dan seterusnya. Ini semua infak sama. Kenapa hartanya finansialnya kuat? Karena dia gunakan untuk meraih ridha Allah. Dia infakkan di jalan Allah. Dia pergunakan dalam hal-hal yang akan dapat mendatangkan ridha. Baliknya, fisiknya tidak digunakan untuk beribadah, hartanya, finansialnya tidak digunakan untuk sama seperti siapa? Firaun akan sama seperti siapa? Qarun akan sama seperti siapa? Itu pelajaran. Al-mu'minul qawi khairun wa hab ila Allah minal mu'mini ad-dhaif. Nah, ya, bagaimana caranya untuk kemudian kita bisa merealisasikan hal tersebut? Dua. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Siapa yang dikecualikan dari orang-orang yang merugi tadi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat tentang kebenaran, berwasiat tentang apa? Kesabaran. Iman, amal saleh, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Ia disebutkan dalam ayat At-Taubah tadi. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Dua. Yang pertama, kita memperbaiki diri kita sendiri dengan iman dan amal saleh. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang kedua, kita memperbaiki setiap orang yang ada di sekeliling kita, lingkungan kita masing-masing, khususnya keluarga dan seterusnya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Menjadi apa namanya, ya, landasan bagi kita semua untuk selamat
untuk bahagia hidup di dunia. Pelajaran ya, nggak apa-apa saya tutup ya. Baik rekan-rekan sekalian, ya sudah mau maghrib ya. Jadi memang mungkin masih tahu udah mau gelap. Baik, jadi itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi dan kemudian untuk rekan-rekan sekalian. Nafa'ani Allah wa iyyakum bima qad ta'allamna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.